Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa, dan siswi MTS Nurul Falaman kelas 9. Ketemu lagi di pelajaran di pelajaran prakarya kelas 9. Masih dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Namun mudah-mudahan tetap membuat kita terus semangat, tidak mudah menyerah, dan yang paling penting adalah terus menjaga protokol kesehatan agar kita senantiasa sehat dan kita segera bertemu secara langsung, ya. Baiklah anak-anak ibu, mari kita awali kegiatan belajar kita pada pertemuan kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku LKS-nya, kita akan melanjutkan di halaman 12 tentang membuat kerajinan logam dengan teknik ukir tekan namanya. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang teknik pengolahan limbah keras berupa kayu dan bambu. Pada pertemuan kali ini gue akan membahas tentang membuat kerajinan logam dengan teknik ukir tekan, ya. Nah, pengertiannya dulu. Apa yang dimaksud dengan teknik ukir tekan? Teknik ukir tekan di sini adalah teknik membuat hiasan di atas permukaan plat dengan cara ditekan atau dengan menggunakan alat yang disebut dengan sodet atau solder. Alat yang biasa digunakan untuk ukir tekan yaitu dibuat dari bahan tanduk sapi atau kerbau yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan ukir. Jadi sebenarnya teknik mengukir kemudian ditekan seperti mencetak, ya. Oke, produk kerajinan teknik ukir tekan. Saat ini, teknik kerajinan ukir tekan itu banyak digemari oleh masyarakat, khususnya golongan masyarakat menengah ke atas. Sebenarnya enggak ya, seni itu siapa aja yang menikmati. Nah, hasil kerajinan ukir tekan rata-rata berupa hiasan dinding dengan berbagai macam motif. Motif kerajinan hiasan dinding ini biasanya dapat dikembangkan dari berbagai bentuk dan desain yang unik. Di bawah di bukumu itu ada contohnya seperti kaligrafi, kemudian motif hewan dan gambar bunga gitu ya. Oke, di sini bisa dilihat. Nah, ini contohnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang namanya teknik ukir tekan itu berarti bagaimana cara kita membuat desain dengan cara menekan bagian plat atau bagian besi, kemudian mengukir di atasnya. Alat yang digunakan untuk kerajinan logam ukir tekan. Yang pertama, mistar atau penggaris karena pasti dibutuhkan untuk mengukur, ya. Kemudian palu kayu yang berujung paku, satu set alat ukir tekan, tadi sodet dan sejenisnya. Kemudian gunting, pensil, landasan atau spons. Jadi ini spons itu untuk tatakan bawahnya, ya, atau untuk membersihkan. Kemudian pinset, yang buat cabut bulu mata. Kemudian membentuk sudetan besar, pembentuk sudetan kecil, dan pembentuk penguku atau buat nanti ngukirnya gitu ya, bahasa gampangnya. Kemudian yang kedua bahannya. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan ukir tekan harus diperhatikan. Yang pertama, logamnya tuh harus dilihat ya. Apa tuh jenis apa logamnya? Apakah logam emas, perak, atau tembaga? Nah, kalau yang digunakan untuk logam tembaga, ukurannya 0,2 mm tebalnya. Jadi jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal nanti justru akan mengalami masalah ketika pemasangannya. Ya. Nah, ada bahan dasar, ada bahan pembuatan, dan ada bahan finishing. Bahan finishing itu berarti ketika sudah jadi ukirannya, maka dibutuhkan SN atau timah, dan H2SO4 atau asam sulfat. Tujuannya apa? Menghindari logam tadi terkena oleh karat, gitu ya. Nah, di mana bisa belinya? Kamu bisa beli di toko-toko kimia khusus atau ada juga di toko cetak logam, gitu ya. Kemudian membuat kerajinan dengan teknik ukir tekan. Yang pertama harus kita lakukan ketika kita mau membuat kerajinan dari logam tadi dengan teknik ukir tekan, yang pertama harus disiapkan adalah bahannya dulu. Tadi bahannya mau seperti apa? Meliputi logam, kemudian kita harus menyiapkan ukurannya, dipotong, diukur, kemudian dihaluskan permukaannya. Baru kemudian menyiapkan alat, tadi yang ada 10 alatnya, gitu ya, itu harus disiapkan. Kemudian di sini alat membentuk dataran rata agar dasarnya tadi rata.
kemudian sudetan atau potongan ukiran. Oke, misalnya tulisannya mau apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti maka di situ sudetannya harus Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang ketiga untuk alat pembuat cekungannya, karena kan di kaligrafi di cekungannya gitu ya. Lalu yang ketiga membuat rancangan atau gambar kerja. Yang keempat menempel pola, kalau misalnya pakai pola maka bisa ditempel, baru kemudian ditimpa pakai papan gitu ya. Lalu membuat garis outline atau garis luar, kan kalau bikin kaligrafi ada garis dalam, ada garis luar ya. Kemudian ada proses pencembungan, jadi dia biar kelihatan kayak lekukan ke dalam gitu ya, namanya proses pencembungan. Lalu membuat tekstur, kamu mau yang teksturnya halus kelihatannya atau membuat teksturnya tetap terlihat cekung gitu. Nah, nanti di situ teksturnya. Biasanya menggunakan alat pahat cekung. Lalu yang terakhir baru finishing. Finishing itu bisa berarti mengecat, kemudian memasukkan ukiran dengan cairan timah atau sejenisnya. Kemudian di sini pengemasan. Setelah produknya jadi, maka harus dikemas. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang fungsi dari pengemasan. Nah, lalu bagaimana untuk mengemas teknologi kerajinan dari logam? Di sini bisa digunakan dengan menggunakan wadah berupa kardus atau bisa juga berupa peti jika memang mengandung kaca di dalamnya gitu ya, dan sejenisnya. Fungsi pengemasan itu untuk apa sih? Suatu produk agar dapat terlindungi, bernilai ekonomis, mudah ditransportasikan atau mudah dijual, mudah disimpan, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Terakhir ada yang namanya standar keselamatan kerja. Karena ini kerajinannya dari logam, maka pasti membutuhkan material-material berupa api atau misalkan cairan-cairan panas atau bahan kimia, maka perlu diperhatikan keselamatan ketika mengerjakan produk tersebut. Sebelum bekerja, hendaknya memastikan dulu ruangannya sudah aman belum, sudah siap belum untuk dilakukan pengelasan. Kalau misalnya pakai las kan dia berarti butuh ruangan besar untuk percikan api seperti itu. Lalu yang kedua, pakailah pakaian kerja. Jika memang suasana ruangan kerjanya panas, maka pakailah pakaian yang bisa melindungi diri. Pakai sepatu kerja, pakai kaos tangan atau sarung tangan gitu ya. Kalau sekarang harus pakai masker, apalagi nanti kalau buat kerajinannya memahat kayu, itu serbuk kayunya nggak boleh masuk ke dalam hidung. Jika sedang bekerja, kurangi bercanda, bergurau, atau sambil main handphone gitu ya, karena dikhawatirkan nanti bukannya fokus malah jadi terpecah fokusnya. Dan jika sudah selesai, maka biasakan untuk membersihkan lingkungan tempat kerja. Baik anak-anak Ibu, tugasnya adalah di halaman 15, nomor 1 sampai 5. Ibu nanti akan menuliskan jawabannya, kolom jawabannya saja di link Google Form seperti biasa. Soalnya kamu lihat di LKS halaman 15, nomor 1 sampai 5. Dikerjakan dengan benar, ingat sudah kelas 9. Salam buat teman-temannya yang belum belajar dengan rajin, mudah-mudahan segera belajar dengan rajin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.